Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Merdeka Belajar dan Substansinya. Disusun oleh Saripah NPM 46, Hilma Maulida NPM 63, Samita Seti Devi NPM 83, Nurlita Dwi Mardani NPM 92. Pengertian Merdeka Belajar. Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir. Pendidikan yang memerdekakan paling tidak dapat dipahami dalam beberapa pemahaman, yakni 1. Pendidikan yang memerdekakan adalah pola pendidikan yang menanamkan nilai-nilai yang benar dan mengubahkan individu yang belajar dengan benar. 2. Pendidikan yang memerdekakan ialah pendidikan yang disajikan dengan mengedepankan nilai harkat dan martabat manusia, karena itu harus dijauhkan. 3. Pendidikan yang memerdekakan ialah pendidikan yang merestorasi kehidupan manusia, secara khusus dalam praktek kehidupan. Konsep dasar Merdeka Belajar. Latar belakang terciptanya program Merdeka Belajar yaitu banyaknya orang tua yang mengeluh pada sistem pendidikan nasional selama ini, di mana potensi siswa hanya diukur dengan nilai tertentu, sehingga diharapkan program ini dapat mengubah sistem pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Nadiem Makarim yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia, baik bagi peserta didik maupun pendidik. Merdeka berarti bernilai kuat, kemandirian dan hasil gemilang, sedangkan belajar berarti upaya dan pengalaman hidup. Merdeka Belajar di sini dapat diartikan sebuah program atau kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan komitmen, pengalaman langsung, dan kemampuan tepat guna sehingga menghasilkan perubahan perilaku positif, baik bagi peserta didik maupun pendidik. Konsep Merdeka Belajar dalam pendidikan di era digital dapat diartikan bahwa semua proses pendidikan memerlukan komitmen dalam peningkatan investasi di pengembangan digital skill. Di dunia pendidikan, selalu mencoba menerapkan prototipe teknologi terbaru dalam mempermudah proses pembelajaran di dunia pendidikan dan menggali berbagai bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Kebijakan Merdeka Belajar. 1. USBN diganti ujian atau asesmen. Menurut Nadiem, situasi saat ini USBN membatasi penerapan dari Smart UU Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. 2. 2021 UN diganti. Menteri Nadiem melihat situasi saat ini materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. 3. RPP dipersingkat. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP selama ini guru diarahkan mengikuti format RPP secara kaku. 4. Zonasi PPDB lebih fleksibel. Untuk program Merdeka Belajar yang terakhir ini, Nadiem menjelaskan bahwa Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Implementasi Merdeka Belajar. Jika dilihat dari konsep Merdeka Belajar, maka implementasinya dalam pendidikan di era digital dapat diartikan bahwa pendidikan dapat dilakukan 1. Dalam beragam waktu dan tempat, proses belajar bukan hanya di ruang kelas, namun dapat diciptakan proses pembelajaran yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. 2. Free choice. Dipilih peserta didik sesuai perangkat, program, atau teknik belajar sesuai peserta didik, mempraktikkan cara belajar yang paling nyaman sehingga kemampuannya terus terasah. 3. Personalized learning. Menyesuaikan pelajar dalam memahami materi, memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuannya. 4. Berbasis proyek. Peserta didik diajak menerapkan keterampilan yang sudah dipelajari dalam berbagai situasi, jadi pengalamannya akan terasa untuk nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. 5. Pengalaman lapangan. Link and match di dunia pekerjaan sangatlah penting. Interpretasi data, setiap peserta didik akan lebih banyak mengetahui mengenai komputer dan analisis data, mengingat di era revolusi industri 4.0 sangat banyak bersinggungan dengan data. Peran Big Data sangat sentral dalam memecahkan masalah yang ada. Data tersebut bisa digunakan sesuai kebutuhan dan menganalisis sejumlah masalah jadi solusi akhir. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.